Baik, perkenalkan nama saya Silverus Evandra, NIM 1910416840, kelas A1, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjelaskan mengenai materi Economic Order Quantity. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Economic Order Quantity. Penjelasan Economic Order Quantity merupakan cara perhitungan stok barang untuk manajemen persediaan, supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Adanya penumpukan stok barang bisa saja didapat dari bahan baku atau barang yang bernilai tinggi akibatnya penumpukan stok. Dari total biaya produksi atau harga pokok produksi yang dapat diperoleh sangat tinggi secara keseluruhan. Penyebab risiko penumpukan stok bisa terjadi karena terlalu lama barang disimpan di gudang, bahkan sampai kualitas barang yang berkurang bagi konsumen. Dalam Economic Order Quantity ada dua faktor yang harus kita perhatikan untuk penyimpanan barang, terdiri dari faktor risiko dan biaya. Biasanya biaya didapat dari biaya jaminan barang, biaya asuransi atau biaya tenaga karyawan, dan risiko didapat dari barang yang rusak, bahkan sampai barang yang hilang merugikan perusahaan. Dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, kita bisa tahu berapa jumlah barang yang akan diorder dari setiap pemesanannya. Untuk mengetahui peran penting apa saja bagi perusahaan berikut ini selengkapnya. Klasifikasi biaya Economic Order Quantity. Dalam klasifikasi biaya dibagi menjadi dua bagian dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Ada beberapa macam cara perhitungan, yaitu dengan cara antara lain: 1. Klasifikasi biaya atau pencatatan barang masuk, merupakan biaya yang sudah dipesan dan sudah berada di penyimpanan gudang. Biaya pencatatan juga berkaitan dengan biaya penyimpanan dan investasi persediaan, yang juga terdiri dari komponen pajak, bunga, dan asuransi. Namun biaya penyimpanan terdiri dari biaya listrik, biaya barang rusak, biaya sewa tempat. Yang kedua, klasifikasi biaya pemesanan barang merupakan jumlah pemesanan biaya tetap ketika barang yang dipesan telah terjadi. Biaya pemesanan juga berkaitan dengan kegiatan fisik untuk memproses pesanan yang akan disimpan ke dalam gudang. Tergantung pada jumlah barang yang akan dipesan, sifat biaya biasanya akan bersifat konstan. Namun, adapun proses terjadinya biaya pemesanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya proses persiapan kategori pemesanan barang. Kedua, biaya penugasan karyawan untuk mengorder pesanan. Ketiga, biaya pada saat menerima pesanan bahan baku. Keempat, biaya pelunasan pembayaran setelah terima barang. Saya akan menjelaskan cara perhitungan dan contoh Economic Order Quantity. Untuk menggunakan perhitungan Economic Order Quantity, adapun rumusnya sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2X RXS dibagi PXI, di mana R total barang yang dibutuhkan, S biaya pemesanan barang, P harga beli barang per unit, I biaya penyimpanan barang setiap unit, hasilnya dalam bentuk persen. Syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan Economic Order Quantity. Asumsi dasar Economic Order Quantity perlu dilakukan karena dalam perhitungan Economic Order Quantity memerlukan beberapa perhitungan dan pertimbangan yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk menentukan berapa jumlah besaran pemesanan bahan baku yang akan dibeli. Model Economic Order Quantity sangat mudah untuk diterapkan oleh perusahaan apabila syarat-syarat dari penerapan Economic Order Quantity ini dapat dipenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Permintaan dapat ditentukan secara pasti atau konstan untuk penggunaan 1 tahun atau 1 periode.
2. Item yang dipesan bersifat independen dengan item lain, maksudnya adalah permintaan item dipesan bebas dengan item lain, atau item yang dipesan adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan dengan produk lain. Ketiga, pesanan dapat diterima dengan segera dan pasti dalam satu batch atau pada waktu tertentu. Keempat, tidak mengalami stock out, yaitu tidak terjadi kekurangan atau kehabisan stok pasokan barang. Kelima, harga item konstan, yaitu harga bahan baku konstan atau tidak terjadi perubahan selama satu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan order economic order quantity pemesanan antara satu item dengan item yang lainnya tidak saling berkaitan. Harga bahan baku selaku konstan. Permintaan pelanggan juga dianggap konstan dalam satuan waktu dan satuan order. Perusahaan tidak boleh mengalami stock out bahan baku, artinya dalam gudang harus selalu memiliki persediaan bahan baku. Sekian penjelasan mengenai economic order quantity dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.